Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Program Studi Hukum Pidana Islam, akan menyampaikan materi yang berjudul Prosedur Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Untuk itu kami akan paparkan sebagai berikut. Sebagai konsumen, tentunya kita ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Namun seringkali perbuatan pelaku usaha malah merugikan konsumen. Penjualan makanan basi, cacat tersembunyi pada barang yang baru dibeli, pemberian informasi yang tidak benar ataupun tindakan pelayanan yang kurang memuaskan kerap kali dirasakan konsumen walaupun sudah membayar cukup mahal atas barang ataupun jasa yang ingin dibelinya. Padahal konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak atas informasi yang benar tentang kondisi barang dan jasa, hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum paham tentang hak serta perlindungan hukum bagi mereka, sehingga ketika dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tidak tahu langkah-langkah apa sih yang harus ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya. Untuk itulah, kami membuat video presentasi ini agar teman-teman sekalian lebih memahami bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Silahkan disimak videonya berikut ini. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan di pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang PK yang mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di pengadilan, tergantung dari kesepakatan para pihak. Nah, selanjutnya pada umumnya proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action, atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, dan pemerintah atau instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Nah, terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini biasanya dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Kemudian ada bagaimana proses penyelesaian sengketa di BPSK. Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Mentarindak Nomor 350/Garing/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis ataupun lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Sebelum dimulai konsiliasi atau mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil, sedikitnya 3 orang ditambah dengan 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut. Prosedur konsiliasi yaitu majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa apabila diperlukan. Majelis memanggil saksi dan ahli.
Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya. Kemudian majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsoliasi dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Kemudian ada prosedur mediasi, yaitu majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan. Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen. Kemudian majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha. Kemudian hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditangani oleh konsumen dan yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsoliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Baiklah, saya akan melanjutkan prosedur arbitrase. Para pihak memilih arbitor untuk menjadi ketua dan anggota majelis. Pada hari sidang pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis BPSK. Atas putusan BPSK, dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Putusan arbitrase majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan, serta dapat memuat sanksi administratif. Jika para pihak menolak putusan BPSK, langkah apa yang dilakukan? Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan. Pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih konsekuensi bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan? Nah, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu mengajukan keberatan. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikianlah penjelasan mengenai sengketa perlindungan konsumen. Semoga informasi ini memberikan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha, juga memberikan pemahaman bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.